Halo anak-anak muda di luaran sana, halo sahabat milenial. Nah, kali ini saya agak sedikit sharing pada teman-teman sekalian, apalagi yang anak-anak muda di sana kan. Kita harus punya pemikiran-pemikiran yang kritis, pemikiran-pemikiran yang memang baik untuk lingkungan sosial kita, tempat tinggal kita di sekitar kita ya. Nah, kali ini saya akan sharing terkait dengan bagaimana kita mau melakukan suatu studi atau melanjutkan suatu studi tapi masih mempunyai efek-efek ya, efek-efek dengan lingkungan sekitar kita. Nah, kali ini saya akan sharing itu. Nah, jadi begini. Saya ini kan studinya S1 di ilmu pemerintahan. S2-nya itu memang saya punya pemikiran bahwa untuk ngelanjutin S2 yang memang masih berkaitan dengan S1 saya. Tetapi begini, kalau kita mau ngambil karir, mengejar karir di bidang yang berkaitan dengan riset, berkaitan dengan akademik, ya otomatis kita harus melanjutkan studi kita masih yang berkaitan dengan studi S1 kita. Tetapi kalau kita memang mau ngembangin suatu karir yang lebih fleksibel, ya kita boleh ngambil S1 tapi kita lompat lagi ke S2-nya itu tidak berkaitan dengan itu, tapi masih punya efeknya itu, efek sosialnya itu apa yang berkaitan dengan lingkungan sosial kita itu. Nah, kali ini saya sering itu. Nah, sektor pariwisata, saya ingin sharing tentang sektor pariwisata. Saya ngambil S1 pemerintahan, S2 saya kepengen ngambil S2-nya di sektor pariwisata karena saya lihat bahwa potensi pariwisata di Indonesia ini semakin berkembang pesat. Saya lihat di Sulawesi Utara ini sebagai contoh saja ya. Sulawesi Utara ini adalah salah satu provinsi yang memang sektor pariwisatanya itu lagi berkembang. Tapi karena ada virus ini, virus corona, makanya agak terhenti. Industri perhotelan berkembang, industri alam berkembang, industri non alam berkembang. Pariwisata Sulawesi Utara ini memang berkembang pesat. Tetapi bagaimana kita harus melihat bahwa dia berkembang pesat? Ya dari tempat wisata itu. Kalau tempat wisata itu dikunjungin oleh banyak wisatawan, berarti tempat itu disukai oleh banyak wisatawan. Caranya gimana? Biar wisatawan pada suka. Ya kita bangun secara kreativitas mungkin tempat-tempat itu. Kita lihat bahwa memang sektor pariwisata ini perlu dikembangkan. Kita bangun yang kecil-kecil dulu, jangan kita bangun yang terlalu besar. Nah, kalau di Sulawesi Utara ini saya lihat terlalu besar pemikirannya oleh pemerintah. Pemikiran pemerintah mau ngundang investor ke sini. Jangan dulu undang investor kalau belum diperhatikan tempat wisatanya. Kita lihat dulu tempat wisatanya skala kecil dulu. Karena ini kita mau bikin strategi market yang memang jangka panjang, bukan jangka pendek. Kita lihat bahwa tempat pariwisata ini memang berkembang kalau kita kasih sentuhan kreativitas dan inovasi di sini. Nah, beberapa pengalaman kalau saya pergi ke tempat pariwisata, saya lihat bahwa di tempat ini banyak wisatawannya, tetapi fasilitasnya tidak memadai. Jalan tidak memadai. Tapi kalau untuk sekarang jalan, kalau untuk di Sulawesi Utara sebagian sudah memadai ya. Tempat sampah tidak ada, ya. Toilet tidak ada, air bersih tidak ada, fasilitas lain tidak ada. Nah, masih banyak sampah-sampah yang berkeliaran. Nah, ini yang menjadi suatu tugas sebenarnya dari pihak pemerintah untuk bisa memperhatikan. Sebelum kita mengundang investor, kita harus lihat dulu tempat wisata bagus enggak, disukai investor enggak. Kalau enggak, sama aja bohong. Jadi kita gunakan anggaran APBD, anggaran pariwisata untuk ngembangin pariwisata dari skala kecil dulu. Kita lihat bangun fasilitas dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ada wisatawan dari luar datang ke sini. Dia pulang, dia ceritain sama kawan-kawannya, teman-temannya, tempat tinggalnya bahwa di Sulawesi Utara di sini ada tempat wisata yang enak, fasilitasnya enak, tidak banyak sampah dan sebagainya. Akhirnya dari mulut ke mulut, strategi market yang dibangun, ini jadilah banyak wisatawan yang datang ke situ.
Nah, terjadilah promosi secara massal yang tidak langsung. Kalau langsung kan pemerintah yang turun tangan melakukan promosi. Tapi kalau secara tidak langsung ada pihak-pihak lain yang melakukan promosi tanpa perbincangan atau tanpa kerjasama dengan pemerintah. Makanya dari itu ini yang saya lihat bahwa Sulawesi Utara perlu dikembangkan sektor pariwisatanya, dan perlu anak-anak muda yang melakukan, karena anak-anak muda ini yang dekat dengan teknologi informasi. Jadi dia punya sentuhan lewat karya-karya portofolionya, lewat video atau live editing lain sebagainya, sehingga dia punya kasih sentuhan dan bisa ngembangin pariwisata itu secara nasional ataupun secara internasional. Nah, ini tugas dari anak-anak muda adalah coba kita melakukan riset terlebih dahulu. Kalau kita mau lanjutin S2, kita lihat bahwa kalau kita mau ngembangin karir di bidang ini, ya jelas kita harus pertahankan basicnya. Tapi kalau kita mau melihat bahwa ada efek samping, efek sosialnya terkait dengan apa yang kita akan bangun ke depan, makanya kita harus lihat, misalnya kita harus melihat bahwa pariwisatanya berkembang nih, kita ambil sektor pariwisata dan kita pulang kita implementasikan itu. Tidak harus menjadi seorang government ya, atau menjadi seorang wakil rakyat. Kita hanya perlu menjadi seorang yang memang punya kreativitas dan kita kembangin pariwisata itu, kita promosikan. Karena bisa kan, karena bisa juga kita menjadi seorang influencer, kita menjadi seorang digital marketing ya, kita promosikan itu, kita bisa dapat uang dan lain sebagainya. Inilah satu pemikiran dari saya, sehingga saya tertarik untuk mengajak anak-anak muda di sana untuk selalu punya kepekaan dengan lingkungan sosial kita. Kita jaga lingkungan sosial kita, dan mari kita menjadi anak-anak muda yang memang punya prinsip-prinsip untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di sektor pariwisata dan lain sebagainya, atau potensi-potensi yang memang ada di tempat tinggal kita. Nah, kali ini aja sharing saya. Semoga sharing ini dapat bermanfaat dan boleh bisa kita belajar secara bersama-sama. Nah, sekian dari saya. Semoga ke depan saya masih bisa sharing-sharing kepada teman-teman dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi. Sekian dari saya. Terima kasih.